Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari infrastruktur, ada Brand, di mana Brand dalam hal ini direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 7.075 hingga 7.950. Yang pertama ada Aman, yang kedua maksud kami untuk Brand 6.025, 6.600 maksud kami, kemudian juga Aman Mineral ini 7.075 resisten hingga ke 7.950. Sementara dari properti tampaknya direkomendasikan ada SMRA di tengah penguatan yang terjadi hari ini 615 hingga 675. Dan terakhir dari perbankan digital yang hari ini masih melaju meskipun beberapa menit jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Ada BBYB juga direkomendasikan buy 370 hingga 448. Aman Mineral, Brand, SMRA dan juga BBYB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Al-Fatih, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan, tapi saya mau ke SMRA terlebih dahulu Pak Al-Fatih, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya di mana hari ini saham-saham properti mengalami penguatan. Sebelumnya ketika ini masih dalam tahap batas rencana beberapa minggu yang lalu saham-saham properti juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, ketika dari aturannya resmi keluar dan diberlakukan juga terjadi hal yang sama. Untuk SMRA, apakah hari ini penguatannya didukung dari sisi volume, Pak Al-Fatih, dan penguatannya secara teknikal masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan atau hanya posisinya sesar saja, Pak? Ya, kalau kita lihat pergerakan hari ini volumenya juga cukup kencang ya. Dan kenaikan ini breakout ya, jadi melampaui harga-harga tertinggi sejak pertengahan September gitu ya. Artinya kenaikan ini didukung ya oleh kekuatan yang cukup besar gitu ya. Nah ini saya melihat potensi kenaikannya dia akan ke arah 660 sampai dengan 680 gitu ya. Namun demikian mungkin akan ada koreksi dulu karena kenaikan hari ini kan udah 5,9% gitu ya. Jadi biasanya ada koreksi dulu tapi menjadi kesempatan untuk melakukan pembelian di sekitar 610, 615 gitu ya. Itu support kuat saat ini dan juga menjadi batas risiko ya. Jadi kalau turun di bawah itu mungkin kenaikannya akan tertunda gitu ya dan ada risiko sana. Baik, sampil yang pertama SMRA hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan juga dialami oleh beberapa saham properti lainnya. Buy di level 610 hingga 615. Tunggu koreksi sehat terlebih dahulu. Dengan posisi tadi dari sisi target price untuk SMRA ini bisa ke 675. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan selanjutnya. Dari barang baku ada Aman Mineral juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Al-Fatih, sehingga Aman Mineral masuk ke dalam satu saham pilihan Anda pasca IPO ini sudah mengalami kenaikan yang sudah cukup signifikan, Pak. Hari ini sempat koreksi dan level tertinggi hari ini di 7.550. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan, sementara dari sisi valuasi ini untuk Aman Mineral ini sudah cukup tinggi, pernya sudah di 422. Iya, jadi ini memang sifatnya jangka pendek juga ya, karena risiko juga sudah cukup tinggi. Hanya memang kita melihat dari pola transaksi yang ada ini, kelihatannya masih mencoba untuk melanjutkan kenaikan gitu ya. Tapi kita harus tetap menjaga risiko di sekitar 7.300 dan kemudian untuk Aman ini kemungkinan dia akan mencoba naik ke arah 7.750 sampai dengan 7.900 gitu ya. Jadi memang analisa yang saya sampaikan tadi itu beberapa jam yang lalu ya. Jadi harus diupdate ya dengan kondisi yang terbaru. Oke, buy di level berapa Pak Al-Fatih dengan penguatan signifikan hari ini? Ya, kalau koreksi jadi kesempatan selama tidak turun di bawah 7.300. Baik.
Setelah koreksi, asal jangan turun di bawah 7.300, momentum koreksi sehat ini merupakan momentum untuk masuk kepada Aman Mineral. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya untuk Brand, Pak. Juga direkomendasikan buy, hampir sama dengan Aman Mineral. Semenjak IPO, Brand juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, dari sisi valuasinya juga untuk Brand ini juga sudah cukup tinggi, sudah di 400-an juga ini. Analisis Anda untuk Brand? Ya, saya lihat pergerakannya dari Oktober ini masih dalam pola up channel ya, jadi kenaikan dengan support resistance yang cukup kuat gitu ya. Nah, saat ini kalau dilihat dari kemarin tuh terkoreksi ya, tapi intraday-nya rebound lagi dari support ya. Jadi batas risiko di sekitar 5650 gitu ya, potensi kenaikannya ke arah 6.500 sampai 6.850 ya. Sifatnya memang sangat harus hati-hati ya dengan koreksi yang ada. Baik, posisi saat ini melemah di 1,23% di level 6.000. Tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk buy, Pak Al-Fatih? Ya, jadi kalau batas risiko di sekitar 5650 ya. Kalau itu tembus mungkin akan koreksi ke sekitar 4.800-an. Oke, kita beralih ke sampel yang terakhir dari perbankan digital. Ada BBYB yang tampaknya lebih direkomendasikan di sepanjang perdagangan hari ini. BBYB mengalami penguatan signifikan. Tadi sempat menguat di atas 16%, namun beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Apa yang kita harus waspadai, Pak Al-Fatih, dengan penguatan lebih ke arah terbatas di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini untuk BBYB? Ya, jadi kelihatannya dia belum berhasil ya bertahan di atas 375 gitu ya, karena di 375 itu level-level tinggi sebelumnya ya. Jadi dia sempat mencoba tembus, tapi ternyata belum tutup ya. Jadi sekarang sudah di bawah 365 gitu. Jadi ini kita waspadai ya kalau sampai dia turun di bawah 350 gitu ya, karena kalau sampai turun di bawah 350 maka kenaikannya kelihatannya berakhir dan akan terjadi koreksi-koreksi lebih lanjut gitu ya, seperti itu. Kalau dia tutup bisa di atas 380, nah itu bisa bagus ya buat sentimen BBYB. Support yang bisa diperhatikan di 350 yang harus diwaspadai oleh BBYB di tengah kenaikan signifikan yang terjadi untuk posisi saat ini. Ada Aman Mineral, kemudian juga ada Brand, SMRA dan juga BBYB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Al-Fatih menanyakan saham Hoki. Sudah profit, Pak, di 175, ambil posisi penutupan hari ini di 184. Untuk resisten selanjutnya, Pak Al-Fatih, singkat saja, Pak. Ya, kalau saya lihat sih dia berpotensi untuk naik di sekitar 215 ya, 215. Nah, batas risikonya di 167. Baik, selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya menanyakan saham properti lainnya untuk Pewon, Pak. Arahnya ke mana di tengah penguatan saham-saham properti? Hari ini Pewon menguat tipis saja di 0,94 di 430. Kalau menurut saya ini Pewon posisinya baik sekali ya, dia punya potensi untuk naik ke arah 445 sampai dengan 465 ya. Batas risiko di sekitar 420. Oke, kemudian Ibu Baby dari Umbul Harjo, terima kasih juga sudah bergabung. Tebik, Pak, di 2070 ambil posisi. Ya, Tebik ini kelihatannya tekanan jual banyak sekali ya dari awal bulan ya. Jadi harus hati-hati kalau sampai dia turun di bawah 2000. Ya, kalau turun di bawah 2000 dia bisa melorot jauh ya, mungkin ke 1950 sampai dengan 1900. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Samekto dari Surabaya. Ini menanyakan saham NCKL, Pak, support dan resistennya. Ya, NCKL support terdekat di 1000 ya, support berikutnya ada di 975, resisten ada di sekitar 1060 dan kemudian di 1090. Oke, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham BBCA, Pak, di harga 9275. BBCA ini kelihatannya masih ada kesulitan ya untuk menembus 8975, 9000 ya.
kemudian kemungkinan dia terkoreksi dulu ke arah 8825 sampai dengan 8750. Jadi memang masih sideways ya dalam 4-5 minggu terakhir. Baik, terakhir singkat saja Bapak Bob dari Jakarta. Untuk friend Pak, support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Friend support terdekat di 51 dan kemudian di 50 ya. Resistance ini sedang menguji ya di sekitar 56 sampai dengan 58. Baik, untuk friend jawaban dari Bapak Bob dari Jakarta, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Waktu kita cukup terbatas dan kami informasikan pemirsa dalam Public Live, IDX dengan session closing hanya 30 menit saja sampai dengan hari Kamis mendatang. Pak Al-Fatih, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, dalam rangka memperingati ulang tahun ke-46 diaktifkan kembali pasar modal Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali menggelar Public Expos Live 2023 secara live virtual pada 27 hingga 30 November 2023. Pendaftaran investor dan media bisa melalui link bit.ly Pubek Live 2023 dan idx.co.id. Dan pemirsa, akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.